jenengan mirsani tiyang berbuat maksiat, wong melakukan satu perbuatan kufur atau murtad atau wong kafir lah, katakan dulu wong kafir. Nah, kita harus menyikapinya, harus dipandang dengan bahasa hati. Apa yang dimaksud bahasa hati? Semua itu adalah af'al atau perbuatan daripada Allah. Sehingga kafir, sehingga maksiat, niku hakikate Allah. Niku cocok kali dawuhe Al-Qur'an, napa niku? Ma asobaka min hasanati fa minallah wa ma asobaka min sayyiati fa min nafsik. Niki lek menyikapi secara pribadi kita. Tapi lek menyikapi dalam konteks di luar diri kita, ini wow. Siapapun yang kita saksikan dengan mata kita, yang kita lihat, walaupun dia bermaksiat, walaupun dia mursal, walaupun wong niki kafir, hendaklah ditanggapi dengan hati, dengan landasan semua itu adalah perbuatan atau af'al daripada Allah. Merujuk Al-Quran ayat yang lain, khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Karena baik dan buruk itu bukan dari makhluk sejatinya, sing gawe niku minallah, saking Gusti Allah. Namun demikian, supaya enggak nyepelekno, kenapa Allah mewujudkan utawa gawe perintah, gawe larangan, padahal munggu hakikat kacamata hati itu enggak perlu perintah, enggak perlu larangan. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awdahu sabilal huda, ahmaduhu subhanahu alal arsy istawa. Alhamdulillahilladzi syarrafal insana bil ilmi wal irfan. Subhanal malikil jabbaril qahhar, al khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar, alladzi la ilaha illa huwa dzul jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allahi bida'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah, monggo kita awali tabarukan Fatihah hari ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Summa ila hadrati abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karibin wa syuhada wa shalihin wa ahli kulli wa ashabi kulli. Summa ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa ma tanazala bainahuma ila yaumil qiyamah. Summa ila hadrati sadatina wa mawalina wa a'immatina wa ila hadrati Sayyidina Abi Bakr wa ila hadrati Sayyidina Umar wa ila hadrati Sayyidina Utsman wa ila hadrati Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa ala baqiyatu sahabati wal qarabati wat tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin. Summa ila hadrati sultani awliya'i ghausil a'dham li qulubil alamin sayyidina Syaikhul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Summa ila hadrati ahli silsilah majlis ta'lim ilmu wahid, khususan ila hadrati Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
ثم إلى حضرة إمام الأنصاري ثم إلى حضرة الشيخ يجي شارب ثم إلى حضرة الشيخ يجي باكي ثم إلى حضرة شيخنا ابن يحيى أم كلثوم ثم إلى حضرة شيخنا ابن يحيى شيخة وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم وعلى دين عنهم ثم إلى حضرة والدينا ووالديكم ومساكنا ومساكم وأمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن له الحق علينا ولمن أوصانا وأوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير ثم إلى حضرة جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شهود الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Alhamdulillah, moga diaturaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang pundi sampun kirani dengan pinten-pinten taufik hidayah lan kula panjenengan sedaya alhamdulillah tasih saged hadir ing majelis insyaallah muga-muga diparingi majelis yang penuh barokah. Amin amin. Majelis yang penuh rahmah. Amin. Salawat ma'as salam monggo diaturaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan dzurriyyat serta pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Dalu niki monggo kita sareng-sareng mutolaah tentang tauhidul af'al ya. Yang tempo hari kita sudah membahas tauhidul fiddad, tauhidul fil asma, tauhidul fil sifat, dan insyaallah dalu niki kita akan membahas tauhidul fil af'al ya. Tauhidul fil af'al itu artinya keesaan perbuatan ya. Oleh karenanya kita harus mengetahui segala apapun yang terjadi di dalam seluruh alam semesta ini pada hakikatnya adalah af'alullah atau perbuatan Allah ya. Itulah yang disebut wahdaniyah fil af'al ya. Wahdaniyah artinya Allah esa, mustahil Allah itu ta'addud makharnya ya. Mustahil kalau Allah itu banyak atau berbilang. Jadi arti wahdaniyah menurut asal bahasa adalah satu tapi tidak mempunyai bilangan. Satu tapi tidak mempunyai bilangan. Baik itu bilangan terpisah maupun bilangan pecahan yang disebut sepi kam muttasil, sepi kam munfasil. Itu namanya wahdaniyah. Namun demikian untuk memudahkan kita memahami terutama orang awam, pengucapan wahdaniyah kita sebut satu gitu aja ya. Nah, bahasa satu ini ketika kita hadapkan kepada makhluk atau ciptaan Allah itu pasti tidak akan lepas dari kam muttasil dan kam munfasil ya. Contohnya seperti kita kasih contoh satu buku ya. Nah, satu buku itu adalah dia terikat kam muttasil dan kam munfasil. Artinya gabungan dari beberapa lembar yang disebut kam muttasil. Karena sebab hitungan ketemu, kemudian dari beberapa lembar itu digabung menjadi satu. Sehingga itu yang disebut wahdaniyahnya itu pasti tidak lepas dari kam muttasil. Dan buku yang satu itu pun sebagian dari beberapa buku yang sangat banyak. Nah, itu berarti kam munfasil, hitungan pisah ya. Sehingga bagian yang terkecil sekalipun ya, nopo benda yang paling kecil nopo atom ya, yang sekarang ilmiahnya atom. Benda yang tidak dapat dibagi lagi itu atom. Dan istilah A itu tidak ada, atom itu sesuatu yang memang sudah ditiadakan ya.
itu disebut atom. Nah, benda yang terkecil yang tidak bisa dibagi sekalipun itu pasti sebagian dari yang banyak. Itu atom-atom. Atom-atom atau menjadi molekul-molekul dan seterusnya. Ya. Walaupun bukan dikatakan kam mutasil tadi ya. Jadi satu makhluk itu pasti tidak akan lepas dari kam mutasil dan kam munfasil. Adapun yang terjadi di dalam alam semesta ini dapat digolongkan dua golongan, dua macam ya. Ini tentang wahdaniyah af'al. Wahdaniyah af'al itu dibagi menjadi dua, yaitu yang dimaksud af'alullah cara sing api, ono af'alullah sing cara menurut bentuk rupa itu ada yang jelek. Contohnya ngeten. Af'alullah yang baik dalam bentuk rupa termasuk isi hakikatnya tentunya baik, seperti orang yang beriman ya. Niki penggaweane Gusti Allah digawe iman. Orang digawe taat kepada Allah itu af'alullah. Gak iso wong niki nglakoni taat ibadah dhewe ini mboten saged. Nah, ini namanya af'alullah yang bersifat baik. Nah, ada af'alullah golongan yang kedua, yaitu sesuatu yang buruk, yang jelek pada bentuk rupa. Bentuk rupanya jelek, seperti orang berbuat maksiat. Maksiat utawa kufur atau disebut kafir itu af'alullah, penggawe Allah. Nah, tapi bentuk rupa seperti itu tetap dikatakan rupa yang jelek. Nah, tetapi pada pengertian isi daripada hakikat niki benten mana niki. Kenapa? Ketika dikatakan jelek dalam bentuk rupanya karena adanya ketentuan hukum. Krono ono aturan syariat, hukum syarak yang mengatakan memang kufur dan maksiat itu adalah sesuatu yang jelek. Karena dihadapkan dengan ketentuan hukum syarak. Jadi padahal itu af'alullah ya. Dikatakan baik pada pengertian isi hakikatnya karena apa? Hal itu adalah sesuatu ketentuan atau perbuatan daripada Allah itu yang maha baik. Tidak pernah perbuatan Allah ini elek. Jadi kufur, maksiat niki redaksi daripada pengertian hakikatnya adalah sesuatu ketentuan atau perbuatan daripada Allah yang baik. Maka kaifiyah atau cara untuk melakukan pandangan kita menyikapi seperti itu ya, atau jarini wong arifin bermusyahadah atau pandangan golongan orang-orang yang zuhud sebagaimana yang diterangkan niku wau memberikan satu landasan seperti ini. Setiap apapun yang disaksikan oleh mata ini ya, hendaknya ditanggapi oleh hati kita. Paham maksudnya? Setiap apapun sing jenengan saksikan ya, dengan pandangan mata itu hendaknya ditanggapi oleh hati. Ya napa karepe ngeten? Jenengan mirsani tiyang berbuat maksiat. Wong melakukan satu perbuatan kufur atau murtad atau wong kafir lah, katakan dulu wong kafir. Nah, kita harus menyikapinya harus dipandang dengan bahasa hati. Apa yang dimaksud bahasa hati? Semua itu adalah af'al atau perbuatan daripada Allah. Sehingga kafir, sehingga maksiat niku hakikate Allah. Niku cocok kali dawuhe Al-Qur'an napa niku? Ma asobaka min hasanati fa minallah wa ma asobaka min sayyiati
famin nafsik. Niki lek menyikapi secara pribadi kita. Tapi lek menyikapi dalam konteks di luar diri kita, ini wow. Siapapun yang kita saksikan dengan mata kita, yang kita lihat, walaupun dia bermaksiat, walaupun dia mursal, walaupun wong niki kafir, hendaklah ditanggapi dengan hati, dengan landasan semua itu adalah perbuatan atau af'al daripada Allah. Merujuk Al-Quran ayat yang lain, khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Karena baik dan buruk itu bukan dari makhluk sejatine, sing gawe niku minallah, saking Gusti Allah. Namun demikian, supaya enggak nyepelekno, kenapa Allah mewujudkan utawa gawe perintah, gawe larangan, padahal munggu hakikat kacamata hati itu tidak perlu perintah, enggak perlu larangan. Kenapa? Karena Allah yang membuat satu perbuatan itu. Af'alullah kabeh siji sejatine. Bahkan jarine para arifin menyebutkan di dalam pandangan para arifin, napa niku apa niku? Laisa fi'lun ka fi'lihi. Ini para arifin. Laisa fi'lun ka fi'lihi, ora ana gawean kaya gaweane Gusti Allah. Loh, pandangan para arifin mengatakan seperti ini dianggap khotok. Khotok niku maknane keliru. Jadi lek ana wong sing mengucapkan laisa fi'lun ka fi'lihi, ora ana gawean kaya gaweane Gusti Allah, keliru wong ngomong. Kenapa? Karena itu bukan nun sewu cara bahasa ning tauhidul af'alnya hilang. Jenenge wahdaniyah af'al niku siji penggaweane Gusti Allah niku Allah tok sing kewabe gawe. Ndak ana sing iso madani, kok omongno lek iso madani berarti ada sesuatu yang bisa melakukan sesuatu. Nah, sing iso nglakoni niki mboten iso kejaba saking Gusti Allah. Sehingga katakan sing dawuh niku wau ora ana gawean kaya gaweane Gusti Allah niku guneman khata keliru. Anapun perintah larangan itu monggo ini wow dari sudut pandangan aturan syarak, aturan syarak. Perintah kewajiban yang harus dilaksanakan, sedangkan larangan sesuatu yang harus dihindari agar supaya mengharapkan ridho Allah. Beda dengan bahasa takdir. Takdir itu sesuatu kejadian yang sebelumnya sudah direncanakan oleh Allah. Kudrat iradati Allah di situ berkuasa. Diciptakan Allah dengan sifat kudratnya sehingga muncul satu takdir. Takdirnya macam-macam. Nah, kita harus menyikapi seperti itu. Jadi kesimpulannya yang disebut wahdaniyah fil af'al hanya ada pada pengertian yaitu mencabut kam munfasil fil af'al. Artinya di luar Allah tidak ada yang mampu mewujudkan af'al atau mewujudkan hasil kerja, itu tidak bisa. Sedangkan wahdaniyah fil af'al kam munfasil atau kam muttasil tidak tercabut karena pekerjaan Allah itu banyak sebanyak yang dikerjakan oleh Allah. Jadi apabila ada sementara anggapan tentang ikut sertanya yang lain pada Allah di dalam proses kejadian sesuatu, maka hal itu tidak lain hanya di dalam pengertian majas. Majas niku bayangan atau bahasanya ya Muslim penampakan, hanya bentuk penampakan. Sebetulnya tidak ada. Jadi lek ono wong sing menafsirkan sementara tentang ikut sertanya yang lain,
pada Allah tentunya. Itu proses kejadian sesuatu itu adalah tidak lain dalam pengertian majas atau bayangan, bukan menurut pengertian secara hakiki. Paham ya? Ini paham ya? Contohnya ngeten. Si fulan nyambut gawe golek nafkah, digawe mangan lan digawe ngekei mangan keluarganya. Si fulan nyambut gawe golek nafkah, digawe mangan lan memberi makan kepada keluarganya. Maka si fulan ini tergolong dalam pengertian yang lain daripada Allah, yang lain daripada af'alullah, penggawe Gusti Allah. Wong iki jarine iso nyambut gawe oleh koyo, digawe mangan lan gawe ngekei mangan keluarga. Nah, berarti ini pengertiannya adalah yang lain daripada Allah ini dilibatkan. Nah, karena ini dianggap ikut serta di dalam proses memberi makan keluarganya, fungsi si fulan ini di dalam keterlibatannya ini hanya berupa majas, bayangan. Jadi ini yang muslim apa? Penampakan. Paham ya? Penampakan majas. Bukan dalam arti secara hakikat, secara hakikinya. Karena menurut pengertian hakikat yang memberi makan, memberi minum pada siapapun, hakikatnya hanya Allah. Jenengan saged pirsani Quran sing dawuh surat Asy-Syu'ara ayat 79. Walladzi huwa yud'imuni wa yasqini. Nggih. Nah niki. Napa artine? Dialah Allah yang memberi makan dan minum kepadamu. Mosok ono liyane nih. Ayo. Ndak ono. Sejatine secara hakikat itu cuma Allah tok sing ngekeki mangan, sing ngekeki ngombe. Mangane guyone almarhum Allah yarham al-maghfurlah Yai Masyuri itu nanti sing ngekeki mangane Gusti Allah. Tahu tak sampai dijejeli panganan langsung teko pangeran. Kadang-kadang yo sing di warung sego pecel dikei mangan ambil wong sing sego pecel. Nggih. Sampeyan dimasakno nang bojo sampean mangan dikei pangan sapa? Bojo sampean. Nah, itu namanya majas. Ngerti? Majas itu bayangan. Nek jarene napa ya muslim, penampakannya adalah manusia. Hakikatnya sinten? Ayatipun kena walladzi huwa yut'imuni wa yasqini. Lho niki sederhana, tapi diwujudkan apapun yang lain. Masya sampai nyambut gawe, sampai nopo maneh sembahyang ibadah, ndak iso kabeh. Inilah dasar. Jadi itu merupakan pengertian secara majas. Sehingga segala macam perbuatan, sikap atau laku, apakah perbuatan diri kita sendiri ataupun perbuatan yang terjadi di luar diri kita, artinya siapapun mereka, ya, adalah termasuk dalam dua macam pengertian. Nah, ini Pak, ini cara difahami teng mriki. Yang pertama, pengertian yang pertama dinamakan mubasyarah. Napa Pak? Mubasyarah. Ya. Yang kedua dinamakan tawallud. Nah, napa maknane mubasyarah niku? Mubasyarah niku terpadu. Gerakan contoh ngeten. Nah, kaya Gus Saiful, Ustadz Soleh nyekel pulpen nih. Nyekel pulpen terus tangane Gus Saiful, Ustadz Soleh nyekel diobano pulpene nulis nih. Gerakan pena ini di tangan seorang penulis. Ini dinamakan mubasyarah, terpadu. Kenapa? Karena adanya perpaduan dua kemampuan kodrati di sini.
kemampuan kodrat gerak tangannya Ustaz Soleh Gus Saiful nyekel tangannya bisa bergerak, dan kemampuan kodrat pulpene isok melo obat, paham ya? Nah, itu namanya mubasyarah ya. Ini contoh yang kecil. Jadi segala macam perbuatan, sikap ataupun laku siapapun, apakah itu perbuatan diri kita sendiri ataupun perbuatan yang terjadi di luar diri kita atau orang lain, itu termasuk dalam dua macam pengertian tadi yang sebut mubasyarah dan tawallud, terpadu. Nah, niki sing tawallud napa? Contohnya tawallud niku maknane terlahir. Kalau mubasyarah terpadu, tawallud terlahir. Apa itu tawallud? Yaitu gerakan batu yang kita lepas dari tangan itu, dari tangan kita, utawa sampean bendok watu teng diculno wis. Niki jenenge tawallud. Kenapa? Karena lahirnya gerakan batu itu bisa lari ke satu tempat itu karena kemampuan daripada kodrat tangan seseorang atau tangan manusia. Paham ya? Ini jenis tawallud, terlahir. Sedangkan batu itu sendiri tidak punya kemampuan apa-apa, terus dicul oleh ngeleyang karepe dhewe. Nah, ingat, mubasyarah dan tawallud ini, pengertian ini tidak terpisah satu sama lain. Betul bisa. Ngerti maksudnya? Kunci sentralnya adalah af'alul Allah. Contohnya sampean iso obah, ngadeg, ruku, i'tidal, sujud, lungguh. Ketoke sampean sing melakukan itu. Cara terpadunya mubasyarah, seakan-akan kita yang bisa bergerak di sini, punya kodrat seperti itu. Tapi sing ngobano sapa ne? Nah, itu yang harus kita pahami sehingga kita supaya tidak terlupakan dari kuncinya. Siji lek ana wong matek niki, wong matek niki gak iso glundung dhewe. Wis gak iso apa-apa niki. Asli napa? Sapa sing ngobano kabeh niki? Ya pangeran. Wong matek niku didoni kok kira ngamuk niki. Ayo perasaan ngono ya gak mangkel. Niki. Tempili ngono ya gak kira bengok-bengok. Niki. Wong mati. Niki tawalludnya. Jadi sumbernya satu, yaitu nek cara mungguh syariat itu kemampuan kodrati gerak tangan atau kemampuan kodratinya dari af'alullah, penggawe Gusti Allah mutlak itu. Tapi lek si urip ini seakan-akan niku wau mubasyarah, terpadu. Ada dua kodrati, tapi kita jangan merasa punya satu kemampuan bahwa diri kita itu bisa bergerak, bisa melakukan sesuatu, itu karena majas bayangan daripada Allah. Gak iso mlaku dhewe. Lah nek ngono aja sampai mengaku diri kita punya kemampuan. Sing dilarang lah iku. Ngaji, sembahyang napa mawon. Aja duweni rumangsa kemampuan kita melakukan sesuatu. Karena bukti nyatane lek wis menungso niki dikohar iki manane dipeksa. Dipeksa. Lek kula sampean gak kepengin loro tapi dipeksa nang pangeran loro kate lapo? Kate bantah sampean ndak iso. Nggih. Menungso dikohar dadi wong fakir melarat. Ono, aku lo gak trimo, lah iso wong pangeran ngohar. Niku kodrati hak pangeran. Duduno kula panjenengan tidak punya kemampuan, hanya sekedar casing bayangan mawon. Bayangan. Masyaallah. Sehingga kalau boleh disimpulkan, hakikat kedua macam pengertian mubasyarah dan tawallud itu adalah af'alullah, penggawe kangge Gusti Allah.
ayate napa surat As-Saffat sing sering kula waos. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu utawi Gusti Allah iku khalaqakum dadekno sira kabeh wa ma ta'maluna lan sing sira lakoni. Apa ae gak iso. Iku kabeh af'alullah. Jadi untuk mentauhidkan Allah, tauhidul fis sifat, tauhidul fil dzat, tauhidul fil asma, tauhidul fil af'al itu harus dipadu. Ada satu ulama besar, Syekh Sulaiman Al-Jazuli, itu menyebutkan di dalam syarah atau syarahnya penjelasan kitab Dalailul Khairat. Beliau mengatakan apapun juga yang dilakukan oleh seseorang atau oleh seorang hamba, baik itu perkataan, tingkah laku, gerak, diam dan lain sebagainya, semua itu sudah lebih dahulu pada ilmu kodolan kodar takdiri pangeran. Masuk apa? Nek nak wis entek niku jenenge tauhidul fil af'al. Laku ini penting. Iki makna tauhidul af'al. Muga-muga kula panjenengan diparingi taufik hidayah saking Allah, saged memahami dan bisa memberikan laku kita di dalam kehidupan ini betul-betul tidak salah kaprah, mboten salah tafsir, tidak salah perwujudan. Apa yang disampaikan pengajian-pengajian sebelumnya ini perlu kita koreksi kembali ya. Ojo sampai salah dalan atau salah penempatan sing kula sampaikan iki wae. Niki mawon untuk sementara, muga-muga paring manfaat, muga-muga asal ridhanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.